Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian. Hari ini tanggal 10 Februari 2021 ya teman-teman ya. Saham-saham yang kemarin saya analisa yaitu saham Antam ya. Khususnya hari ini sempat naik ya sekitar 7%. Dan untuk kali ini ya saya akan coba membahas kembali saham Antam, ASI dan Telkom ya dengan metode bandarmologi untuk hari Kamis besok ya 11 Februari 2021. Apakah ada peluang masih untuk naik atau memang ada take profit ya teman-teman ya dari pemain besarnya. Nah, sebelum dimulai ada disclaimer dulu teman-teman. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Selanjutnya kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan nomor 4, silahkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Dan berikut ini adalah market summary ya di tanggal 10 Februari 2021 teman-teman. Ini bisa dicek ya. Untuk IHSG kembali naik ya di 0,3% di harga 6.202 ya teman-teman ya. Sedangkan untuk saham-saham yang naik ada 148 saham, yang turun 134 saham, yang tidak berubah 107 saham, dan yang tidak di trading 46 saham. Untuk list top brokernya nanti teman-teman bisa dicek sendiri ya. Kebetulan saya tadi ambil screenshotnya pas saat screening broker ya. Jadi urutannya seperti ini. Sedangkan untuk asing hari ini dia melakukan net buy ya 279,0 miliar teman-teman. Untuk saham-saham yang ditransaksikan oleh asing bisa dicek sendiri ya, ada BBRI, Antam, Telkom ya, ASI dan seterusnya teman-teman. Bisa dicek sendiri. Untuk top gainernya itu ada Antam ya di 7,33%, kemudian ada LPPF 6,27%, selanjutnya ada Tower 5,39%. Ada WG 4,96%, ada WSKT ya 3,96%. Sementara yang top losernya itu ada Bull ya 6,17%, ada TPIA 4,66%, ada SSMS 3,96%, ada ACES ya 3,59%, ada Soci ya 2,83%. Nah, ini teman-teman adalah activity broker summary ya. Ini sudah saya screening yang hari ini ya, tanggal 10 Februari 2021. Untuk broker yang melakukan net buy hari ini ya, ada DP ya, 625,2 miliar. Selanjutnya ada AP, 187,4 miliar. Ada CC, 124 miliar. Ada DR, 102,9 miliar. Ada DX, 95,6 miliar. Dan ada II ya, 69,1 miliar. Ini kali ini sengaja saya coba masukkan broker CC ya yang biasa digunakan oleh broker retail. Nanti bisa kita cek kira-kira saham yang dibeli apa aja ya teman-teman ya. Yang pertama itu untuk saham yang dibeli oleh broker DP ya, dia akumulasi BMRI 622,3 miliar. Kemudian yang kedua itu TBIG ya 3,2 miliar. Selanjutnya oleh broker AP dia akumulasi BAT ya 70,6 dan NATO 70 miliar ya. Lanjut ke broker CC, dia hari ini akumulasi Telkom ya 56,3 miliar dan ASI 36,3 miliar. Selanjutnya broker DR akumulasi BMRI 25,2 miliar dan ANTM 73,9 miliar. Lanjut ke broker DX, diakumulasi BBRI 85,2 miliar dan BBCA 24,1 miliar. Dan selanjutnya ada broker I 71,7 miliar teman-teman ya. Untuk saham Bull. Namun yang akan saya bahas yaitu saham Telkom, ASI dan Antam ya teman-teman untuk kali ini. Lanjut untuk saham-saham Antam, ASI dan Telkom yang akan saya bahas adalah broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya, analisis teknikalnya dan rekomendasi tanggal 11 Februari 2021. Saya juga akan coba membahas ya kira-kira posisi pemain besarnya Antam, ASI dan Telkom itu ada di mana teman-teman. Baik teman-teman, kita ke saham pertama yaitu saham Antam ya. Dia hari ini ditutup menguat 7,33% di harga 29.30 teman-teman ya.
Kita akan cek broker summary Antam tanggal 10 Februari 2021. Nah, berikutnya adalah broker summary Antam ya, tanggal 10 Februari 2021. Yang net buyer pertama itu ada DR, kemudian ada YB, AKRF, dan MG teman-teman ya. Sementara net seller ada YP, SQNI, KK, dan XC. Untuk posisi broker retailnya untuk di net buyer, kita cek di sini. Ada CC ya, nomor 9 net buyer teman-teman ya, hanya satu ya. Sementara net sellernya posisi broker retail ada YP nomor 1 net seller, nomor 3 net seller NI ya, KK nomor 4 net seller, kemudian ada PD nomor 12 net seller ya teman-teman. Sekarang kita coba scroll ke bawah. Nah ini teman-teman, sudah saya scroll ke bawah ya untuk saham Antam tanggal 10 Februari 2021. Dia jumlah net buyer itu 26 broker, sementara net sellernya 48 broker lebih ya. Jadi tanggal 10 ini merupakan akumulasi yang cukup masif ya, cukup kuat oleh broker-broker di sini ya, di Antam ya. Nah tadi kita sudah cek ya, tanggal 10 Februari merupakan akumulasi teman-teman ya. Sekarang kita coba cek dari tanggal 8, 9, dan 10 Februari broker summary-nya Antam seperti apa. Nah berikutnya adalah broker summary Antam dari tanggal 8 sampai tanggal 10 teman-teman. Untuk net buyer-nya itu ada CC, AKMG, YB, dan LF. Sementara net seller ada ZP, NI, YP, PD, dan LG ya teman-teman ya. Untuk si broker DR dia ternyata dari tanggal 8 sampai 10 netnya itu 46 miliar ya teman-teman ya, karena memang kemarin itu si DR melakukan distribusi ya, penjualan saham, dan baru masuk lagi di hari ini tanggal 10. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah teman-teman, berikut sudah saya scroll ke bawah ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 10 net buyer 30, kemudian net seller lebih dari 52 broker teman-teman. Jadi memang tanggal 8 sampai tanggal 10 ini merupakan masa akumulasi ya teman-teman, masih akumulasi yang cukup kuat di Antam. Tadi kita sudah cek ya untuk broker summary Antam di tanggal 10, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 itu masih merupakan fase akumulasi ya teman-teman ya, dan hari ini juga akumulasi yang cukup kuat juga di Antam ya. Kalau sekarang kita coba cek ya untuk risk rewardnya Antam seperti apa. Jadi Antam itu ada titik support ya di 2850 yang hari ini berhasil ditembus ya. Tadinya resisten, sekarang jadi support ya di 2850. Kemudian ada titik resisten berikutnya di harga 3040 ya. Tapi sepertinya kalau teman-teman ngikuti market live trading hari ini ya, dia nggak bisa tembus dari harga 2930 teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar besok mungkin akan terjadi aksi take profit ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati. Dan juga di hari Jumat kan itu libur ya, libur nasional. Jadi biasanya menjelang liburan tuh beberapa pemain besar biasanya melakukan take profit teman-teman. Jadi kalau untuk risk rewardnya itu Antam ya, kalau target take profit pertama jika masih melakukan akumulasi itu di harga 3040 ya, itu sekitar 4,02%. Tapi jika memang dia ada aksi take profit dan berbalik arah menjadi turun harganya, itu bisa di harga 2770 teman-teman ya, itu sekitar minus 5,62%. Jadi silakan besok diperhatikan posisi broker DR ya di Antam ini seperti apa, apakah masih melakukan akumulasi yang cukup masif atau sudah mulai take profit kembali teman-teman ya, atau jual-jual saham kembali. Seperti itu untuk Antam. Kita ke saham selanjutnya. Nah teman-teman, berikut adalah saham selanjutnya ya, yaitu saham ASII ya, Astra International Tbk. Jadi hari ini ASII ditutup menguat 1,29% di harga 5.900. Dia ada titik support di harga 5825 ya. Kalau yang saya buat ini, kalau kita cek pergerakan hari ini dia memang mentok di harga 5825 ya, terendahnya ya, sesuai dengan analisa saya sebelumnya. Sekarang coba kita cek ya broker summary ASII di tanggal 10 Februari 2021. Nah berikut adalah broker summary dari ASII teman-teman ya di tanggal 10 Februari 2021. Dia net buyer itu ada CS, BKCC, YU, dan CG ya teman-teman ya. Sementara net seller itu ada AK, TP, DX, AI, dan KZ. Untuk posisi broker retail di sini ada CC, net buyer nomor 3, kemudian ada NI, ada PD, net buyer nomor 11, ada NI, net buyer nomor 12. Sepertinya sudah habis. Kita ke net seller. Di sini net sellernya itu YP, net seller nomor 7, kemudian
kakak net seller nomor 20 ya. Kalau dari sisi akumulasi distribusi hari ini tanggal 10 Februari itu ASII terjadi distribusi yang cukup kuat ya teman-teman, yang cukup masif ya sepertinya ya. Ini jumlah net bayarnya 22 broker, sementara net sellernya 22 broker, sementara net bayarnya lebih dari 23 broker teman-teman. Kita akan scroll ke bawah. Nah ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk ASII tanggal 10 Februari 2021. Jadi total net bayarnya itu 46 broker teman-teman. Jadi merupakan distribusi yang sangat masif ya di ASII. Nah, tadi kita sudah cek ya untuk saham ASII di tanggal 10 Februari 2021. Meskipun harganya naik ya 1,29%, tapi merupakan fase distribusi yang masif ya. Jadi silakan teman-teman berhati-hati ya untuk ASII ini. Sekarang coba kita cek dari tanggal 8, 9, dan 10. Nah, teman-teman ini bisa kelihatan ya untuk tanggal 8 sampai 10 Februari untuk ASII ini jumlah broker yang net seller hanya 12, sementara yang net buyer lebih dari 23 broker ya teman-teman ya. Ini belum saya scroll ke bawah. Jadi memang sangat masif ya distribusinya ya, terutama oleh broker MS ini ya, MSAK ya. Jadi teman-teman diharapkan jangan masuk dulu ke saham ASII sepertinya ya. Nah ini teman-teman, totalnya itu 70 broker ya yang melakukan pembelian tanggal 8 sampai tanggal 10. Baik, kita kembali ke chartnya ASII teman-teman ya. Setelah kita cek tadi merupakan masa distribusi yang sangat masif ya di ASII. Jadi kemungkinan besar untuk besok itu kalau misalkan masih terjadi distribusi yang masif ya, hati-hati teman-teman ya. Mungkin dia bisa nembus di level support 5825 itu ke harga 5675 teman-teman ya. Itu sekitar minus 3,78%. Sementara kalau misalkan dia mantul ya dipastikan mungkin dia harus tembus dulu ke MA20-nya ya di harga 6.275 atau sekitar 6,32%. Seperti itu teman-teman untuk ASII ya. Silahkan dipertimbangkan lagi, dianalisa kembali ya sebelum untuk masuk ke saham ini ya. Jangan sampai teman-teman beli di pucuk kemudian harganya malah makin turun ya teman-teman. Jadi sarankan sangat hati-hati ya untuk ASII ini. Kita ke saham terakhir. Baik teman-teman, kita ada di saham terakhir yaitu saham Telkom ya, akan saya bahas hari ini. Jadi hari ini Telkom ditutup minus 0,31% ya di harga 3190. Dia ada titik support di harga 3160 ya teman-teman ya. Ini seperti analisa saya kemarin ya, Telkom ada titik support di 3160 dan hari ini dia juga terendahnya tuh 3160 teman-teman. Sekarang kita coba cek ya broker summary tanggal 10 Februari 2021 untuk Telkom. Nah teman-teman, berikut adalah broker summary Telkom ya di tanggal 10 Februari 2021. Ini kalau kita cek ya sudah terlihat jelas ya, hanya yang net buyer 13 broker, sementara net seller itu 13 broker, sementara net buyer lebih dari 23 broker ya teman-teman ya. Jadi tanggal 10 ini memang merupakan distribusi yang sangat masif ya oleh broker KZ dan CG ya. Bisa dicek jumlahnya juga sangat besar ya, 90 miliar, 92 miliar, 80 miliar ya. Untuk net buyer itu ada MS, CCYU, CSKK, dan AK teman-teman ya. Sementara net seller itu ada KZ, CG, BQ, SQ, dan BK. Posisi broker retail di sini kita cek ya, ada CC ya, net buyer nomor 2, ada KK net buyer nomor 5, ada YP net buyer nomor 9, ada NI net buyer nomor 10. Jadi teman-teman hati-hati ya, ini dalam posisi distribusi yang sangat masif, sementara yang net buyer kebanyakan broker-broker retail ya, jadi hati-hati teman-teman nyangkut di Telkom ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah ini teman-teman untuk Telkom ya, total net buyer itu 59 broker ya, jadi sangat masif distribusinya. Baik, kita kembali ke chart Telkom ya. Sekarang kita coba cek broker summary dari tanggal 8, 9, dan 10 Februari. Ini teman-teman broker summary Telkom ya dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Kita cek di sini untuk yang net buyer ada AK, CCYU, YP, dan GR. Sementara net buyer ada KK, CCYU, YP, dan GR. Sementara net seller ada KZ, CG, RX, BK, dan AZ ya teman-teman ya. Yang tadi yang kita mention ya, broker KZ ini memang dari tanggal 8 sampai 10 dia masif ya jual saham Telkom ya. Minus 214 miliar totalnya itu. Untuk posisi broker retail di sini ada CC nomor 2 buyer, ada YP nomor 4 net buyer, ada PD nomor 6 net buyer, ada KK nomor 8 net buyer, ada NI nomor 9 net buyer. Hati-hati ya, kompak semua broker-broker retail di net buyer. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah ini teman-teman sudah saya scroll ke bawah ya untuk Telkom dari tanggal 8 sampai tanggal 10.
Jadi total net seller-nya 24 broker, sementara net buyer-nya lebih dari 46 broker ya. Jadi memang masih merupakan fase distribusi yang masif ya teman-teman untuk Telkom ini. Kita kembali ke chart Telkom teman-teman ya. Tadi sudah kita cek ya untuk periode 8 sampai 10 dan hari ini juga sangat masif distribusinya. Jadi kemungkinan besar besok juga mungkin harga Telkom kembali turun ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dia tembus dari titik support di 3160 kemungkinan besar ke 2950 teman-teman. Itu resikonya sekitar minus 7,58%. Sementara kalau misalkan dia akumulasi ya, dia harus bisa tembus dulu di 3260 ya, itu 2,09%. Jadi kalau saran saya ya, untuk Telkom ini belum menarik ya untuk dibeli ya, karena kemungkinan besar harganya masih akan terus turun teman-teman. Jadi silakan dipertimbangkan sebelum membeli saham Telkom ya, jangan sampai pas dibeli tuh harganya makin turun teman-teman, jadi nyangkut seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa untuk analisa saya tanggal 11 Februari cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Cuan Harian teman-teman ya. Silahkan untuk komen juga jika ada pertanyaan. Silahkan like juga video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak semuanya.